tandingin aja kali. Yang baju putih ini pura-pura meruqyah. Gila, astagfirullah. Kalau teman-teman pakai headset tuh kedengeran juga banyak yang teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh kena mau. Allahu Akbar. Mana jauh lagi pulangnya ke Tangerang. Dan ternyata betina yang berbaju putih ini yang kelihatannya aktif banget menistakan Al-Quran di acara tersebut bukan orang Islam. Lalu agamanya apa? Berkat dukungan teman-teman, channel ini masih bisa bertahan di sosial media sampai sekarang. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin mendukung perjuangan kami di sosial media, memberantas kemaksiatan, memberantas khurafat dan lain sebagainya. Silakan scan keris yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya masih membahas mengenai penistaan agama yang dilakukan oleh salah satu produk Hammer yang ada di Indonesia gitu ya. Videonya udah sangat viral banget. Kebanyakan video-video yang beredar itu kan seperti ini ya. Ternyata selain video tersebut masih ada lagi video-video lainnya yang memperlihatkan penistaan agama yang mereka lakukan dan lebih parah lagi daripada video yang tadi saya putarkan. Saya menemukan sebuah video di platform X ya. Ada dua video, yang pertama ini, yang kedua ini. Video yang pertama penistaan terhadap surah Al-Ikhlas. Jadi yang pertama itu ternyata yang dinistakan adalah surah Al-Ikhlas. Polanya sama seperti surah Ad-Duha. Jadi menyuruh orang untuk maju membacakan surah Al-Ikhlas lalu dikasih satu botol gitu ya. Setelah menistakan surah Al-Ikhlas, lalu barulah menistakan surah Ad-Duha. Cuman yang viral di sosial media itu kan surah Ad-Duha aja. Surah Al-Ikhlasnya ini nggak banyak yang tahu ya. Nah di video yang kedua ini juga parah banget ya. Mereka bercanda membaca Al-Quran sambil party, minum-minum. Lalu salah satu di antara mereka ada yang pura-pura kesurupan dan menyebutkan Allahu Akbar sambil baca Al-Quran. Tuh astagfirullah, ini penistaan yang benar-benar parah sekali ya di tahun ini. Dan ternyata betina yang berbaju putih ini yang kelihatannya aktif banget menistakan Al-Quran di acara tersebut bukan orang Islam. Lalu agamanya apa? Nanti saya akan perlihatkan jejak digitalnya. Sebelumnya saya mengajak teman-teman terlebih dahulu melihat video ini ya, yang saya jelaskan tadi. Ini parah banget soalnya. Oke, kita lihat video yang pertama dulu. Yang penting apa? Balance. Yang bisa Al-Ikhlas maju. Tuh denger ya, kedengeran kan? Yang bisa Al-Ikhlas maju katanya. Nanti dikasih satu botol. Bisa Al-Ikhlas maju. Kedengeran ya. Jadi yang pertama itu yang dinistakan surah Al-Ikhlas. Bisa Al-Ikhlas maju. Gua bayarin satu botol, ayo maju. Gue bayarin satu botol. Bisa Al-Ikhlas. Bisa Al-Ikhlas yang bisa. Tuh ada yang nunjuk tangan. Ada yang nunjuk tangan. Yang bisa Ad-Duha, gua bayarin satu botol. Ad-Duha. Nah setelah surah Al-Ikhlas baru si perempuan tadi itu ngomong yang bisa Ad-Duha. Jadi ada dua surah yang dinistakan, surah Al-Ikhlas dan surah Ad-Duha. Nah itu video yang pertama ya. Kita sekarang lihat video yang kedua nih, yang ada pura-pura kesurupan gitu ya. Mereka party sambil minum-minum gitu. Memang kelihatan yang aktif banget tuh yang perempuan nih yang baju putih. Aku lihatnya lucu banget tuh. Dua orang ini, dua kelompok ini ternyata lucu banget tuh. Astagfirullah, ini ada yang pura-pura kesurupan. Kita tandingin aja kali. Tuh, jadi pura-pura kesurupan yang baju putih ini pura-pura meruqyah. Gila, astagfirullah. Kalau teman-teman pakai headset tuh kedengeran juga banyak yang teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh kena mau. Masuk macam. Ya Allah. Coba rawur dulu now. Ada bisa ngari ya? Mereka sambil baca surah Ad-Duha terus. Nggak bisa. Niat banget ya. Gimana ya? Gimana ngatasinnya ya? Mana mana jauh lagi pulangnya ke Tangerang. Nyebut-nyebut Allahu Akbar gitu. Ya.
Allahu Akbar. Sangat jauh lagi pulangnya ke Tangerang. Gila, niat banget ya mereka menistakan Al-Quran sampai begini nih. Ini mereka bacaan surah Ad-Duha. Aku lihatnya lucu banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kasus ini tentu tidak cukup diselesaikan hanya dengan ditangkapnya pelaku-pelaku penista agama. Apalagi yang ditangkap bukan petinggi-petingginya, cuman orang-orang lapangan yang merupakan anak buahnya gitu ya. Kasus ini mestinya diselesaikan dengan ditutupnya perusahaan tersebut. Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia, apakah berani menghadapi perusahaan-perusahaan seperti itu yang sudah jelas sekali ya menghina agama Islam, teman-teman. Dan di platform X atau Twitter banyak sekali yang membahas perempuan ini yang berbaju putih karena dia kelihatan aktif banget ya. Bahkan ada yang menduga bahwa perempuan ini beragama Kristen gitu ya. Namun sebenarnya apa agama orang ini ya saya juga kurang paham. Tapi di Twitter tuh banyak yang bilang dia orang Kristen gitu. Selain itu banyak juga yang mengatakan bahwa perempuan tersebut merupakan branch manager dari Orang Tua Group atau perusahaan yang memproduksi minuman keras itu. Kalau memang benar perempuan ini adalah branch manager atau pimpinan cabang dari produk miras itu, berarti ya kejadian ini memang sudah direncanakan. Kalau memang benar ya sejauh ini sih masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Jadi kita tunggu aja nih pihak kepolisian merilis informasi yang lebih lengkap. Selain wanita yang berbaju putih itu, salah satu MC yang ada di acara tersebut juga menjadi sasaran amukan ya umat Islam. Bahkan rumahnya sampai didatengin, cuman dia nggak ada di rumahnya, mungkin kabur kemana entahlah. Tapi kabarnya MC tersebut juga sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, dan di Twitter juga rame nih mengenai MC tersebut yang ternyata dia adalah seorang boti. Ini ada-ada aja, ngapain nih boti menista Al-Quran gitu ya. Kalau di sini keterangannya namanya Revanaldo Ega Sihan gitu ya. Banyak foto-foto si boti ini yang diupload di sosial media oleh netizen. Ada foto ini yang diupload oleh netizen di Twitter gitu ya. Ada juga yang ini. Nah, kelihatan banget sih botinya. Ada juga yang ini ya, ini kayaknya foto KTP deh ya. Ya, ini orangnya. Oke, kembali lagi ke dua video yang tadi kita reaksi di awal ya. Ini ada dua video, satu, ini video dua. Kelihatan banget di dua video ini ternyata penistaannya itu tidak sesederhana seperti video-video yang viral, melainkan lebih parah daripada video-video yang viral di sosial media yang memperlihatkan hanya surah Ad-Duha aja yang dinistakan. Ternyata berdasarkan dua video ini ya tidak hanya surah Ad-Duha melainkan surah Al-Ikhlas, dan juga mereka di sini memain-mainkan surah Ad-Duha seolah-olah mereka sedang meruqyah. Padahal ya mereka sedang pura-pura kesurupan gitu ya di tempat acara party atau pesta terlaknat itu, minum-minuman haram. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Entah apa yang dipikiran orang-orang kayak gini ya. Tolong sebarkan dua video tadi ya, karena penting banget agar semua orang tahu ternyata penistaannya tidak sesederhana itu, lebih parah ternyata teman-teman ya. Dengan memviralkan itu ya semoga aja pada akhirnya perusahaannya ditutup kan ya, semoga aja kan, kita berharap, walaupun itu kayaknya nggak mungkin ya karena itu perusahaan besar. Paling yang ditangkepin itu yang bawahan-bawahannya gitu doang ya kan. Setelah itu ya lanjut lagi produksi minuman khamarnya, minuman haramnya. Tapi setidaknya ini momen yang tepat untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa hadis Rasulullah benar. Rasulullah sudah memperingatkan bahwa khamar, minuman keras itu sumber dari segala macam kejahatan, sumber dari segala macam kemaksiatan. Oke, subscribe, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.